Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Pulksita dari kelas B. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait patofisiologi dari penyakit diabetes. Jadi penyakit diabetes ini terdapat dua tipe, yaitu tipe 1 dan juga tipe 2. Yang pertama saya akan menjelaskan terkait patofisiologi dari diabetes tipe 1. Jadi pada diabetes tipe 1 ini sel-sel beta pankreas akan dihancurkan pada saat proses autoimun. Jadi sel-sel beta pankreas ini akan dihancurkan oleh proses autoimun dan akan menyebabkan terjadinya defisiensi insulin. Nah, defisiensi insulin ini akan mengakibatkan terjadinya hiperglikemi. Adapun hiperglikemi ini terjadi akibat produksi glukosa yang tidak terukur di dalam hati. Di samping itu, glukosa yang berasal dari makanan tidak dapat disimpan dalam hati meskipun tetap berada dalam darah dan akan menimbulkan hiperglikemia hiperglikemia postprandial. Nah, jika konsentrasi glukosa dalam darah yang cukup tinggi, maka ginjal tidak akan dapat menyerap kembali semua glukosa yang tersaring keluar. Akibatnya, glukosa tersebut akan muncul dalam urin atau disebut dengan glukosuria. Nah, ketika glukosa yang berlebihan ini diekskresikan ke dalam urin, maka ekskresi ini akan disertai dengan pengeluaran cairan dan elektrolit yang berlebihan. Nah, adapun keadaan ini dinamakan dengan diuresis osmotik. Sebagai akibat dari kehilangan cairan secara berlebihan tersebut, maka pasien akan mengalami peningkatan dalam berkemih atau poliuria dan juga akan peningkatan rasa haus atau polidipsia. Nah, defisiensi insulin juga akan mengganggu terjadinya metabolisme protein dan lemak yang menyebabkan penurunan berat badan pada pasien. Nah, pasien dapat mengalami peningkatan selera makan akibat menurunnya simpanan kalori. Gejala lainnya itu pasien dapat mengalami kelelahan dan juga mengalami kelemahan. Nah, dalam keadaan normal ini insulin mengendalikan glikogenesis dan gluconeogenesis, namun pada penderita defisiensi insulin proses ini akan terjadi tanpa hambatan dan lebih lanjut akan turut menimbulkan hiperglikemia. Di samping itu juga akan terjadi yang namanya pemecahan lemak yang nantinya akan meningkatkan peningkatan produksi badan keton yang juga merupakan produk samping dari pemecahan lemak. Nah, badan keton ini merupakan asam yang mengganggu keseimbangan asam basa dalam tubuh apabila jumlahnya berlebihan. Nah, jadi ketoasidosis yang diakibatkan ini dapat menimbulkan tanda-tanda berupa mual, muntah, nafas berbau abdomen, dan apabila tidak diatasi secara cepat itu dapat menyebabkan ketidaksadaran, koma, atau bahkan dapat mengakibatkan kematian. Adapun untuk mengatasi kondisi ini, kelainan kondisi ini dapat dilakukan dengan pemberian insulin dan juga cairan elektrolit sesuai dengan kebutuhan pasien. Tentunya ini juga akan membantu untuk mengatasi hiperglikemi dan juga ketoasidosis. Nah, adapun terapi yang dapat dilakukan yaitu dengan diet dan juga latihan yang tentunya disertai dengan pemantauan kadar gula darah. Baik, adapun pada diabetes tipe 2 ini terdapat dua masalah utama, yaitu resistensi insulin dan juga gangguan sekresi insulin. Nah, pada awalnya itu insulin akan terikat dengan reseptor khusus pada permukaan sel. Sebagai akibat dari kondisi ini, maka terjadi suatu rangkaian reaksi dalam metabolisme glukosa di dalam sel. Resistensi insulin pada diabetes tipe 2 ini disertai dengan penurunan reaksi intrasel. Dengan demikian, insulin akan menjadi tidak efektif untuk menstimulasi pengambilan glukosa oleh jaringan. Nah, untuk mengatasi kondisi ini, maka harus terdapat jumlah insulin atau terdapat peningkatan insulin yang disekresikan. Nah, pada penderita toleransi glukosa terganggu, keadaan ini terjadi akibat dari sekresi insulin yang berlebihan dan kadar glukosa akan dipertahankan pada tingkat yang normal dan atau bahkan akan sedikit meningkat. Dengan demikian, jika sel-sel beta tidak mampu untuk mengimbangi peningkatan kebutuhan akan insulin, maka kadar glukosa akan meningkat dan terjadi diabetes tipe 2. Meskipun terjadi gangguan sekresi insulin yang merupakan ciri khas dari diabetes tipe 2 ini, namun masih terdapat insulin dengan jumlah yang adekuat untuk mencegah pemecahan lemak dan produksi badan keton yang menyertainya. Karena itu, ketoasidosis diabetik tidak terjadi pada diabetes tipe 2 ini. Meskipun demikian, diabetes tipe 2 ini yang
tidak terkontrol dapat menimbulkan masalah akut lainnya yang dinamakan dengan sindrom hiperglikemik hiperosmolar non-ketoik. Nah, diabetes tipe 2 ini sering juga terjadi pada penderita diabetes pada umur 30 tahun ke atas dan juga penderita obesitas. Nah, akibat intoleransi glukosa yang berlangsung lambat dan progresif, maka awitan dari diabetes tipe 2 ini dapat berjalan tanpa terdeteksi. Nah, adapun gejala yang umumnya terjadi pada pasien diabetes tipe 2 ini biasanya berupa gejala ringan seperti kelelahan, iritabilitas, poliuria, polidipsi, kemudian luka yang penyembuhannya lama, infeksi vagina, atau bahkan terjadi pandangan yang kabur jika kadar glukosanya itu tergolong sangat tinggi.